Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Elestari, NIM 21040006. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Syarat Paragraf dan Jenisnya dalam Penulisan Paragraf Karya Ilmiah. Pendahuluan. Umumnya, sering dilupakan perbedaan antara kalimat dan paragraf. Kalimat merupakan untaian kata yang mengandung pengertian lengkap. Putrayasa IB 2013. Sedangkan paragraf adalah gabungan dari beberapa kalimat yang saling berhubungan. Paragraf atau alinea adalah suatu bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Dalam penggabungan beberapa kalimat menjadi paragraf, yang perlu diperhatikan adalah kesatuan dan kepaduan. Kesatuan berarti seluruh kalimat dalam paragraf membicarakan satu gagasan. Kepaduan berarti seluruh kalimat dalam paragraf itu kompak, saling berkaitan, mendukung gagasan tunggal paragraf. Dalam kenyataan, kita kadang menemukan paragraf yang hanya terdiri dari satu kalimat. Dalam hal itu, memang dapat dimungkinkan. Namun dalam pembahasan ini, wujud alinea semacam itu dianggap sebagai pengecualian. Karena alinea atau paragraf semacam itu jarang dipakai dalam tulisan ilmiah. Paragraf atau alinea diperlukan untuk mengungkapkan ide yang lebih luas dari sudut pandang komposisi. Jadi, tanpa kemampuan menyusun suatu paragraf, tidak mungkin bagi seseorang mewujudkan sebuah karangan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan makalah ini adalah: apa itu paragraf? Syarat penulisan paragraf, apa saja jenis paragraf, pengembangan paragraf dalam penulisan karya ilmiah. Tujuan penulisan. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulisan makalah ini adalah: A. Untuk mengetahui mengenai paragraf yang sering digunakan dalam penulisan karya ilmiah. B. Mampu memahami hal-hal yang berkaitan dengan paragraf yang sering digunakan dalam penulisan karya ilmiah. C. Dapat menjadi tambahan referensi contoh pembuatan makalah-makalah tugas bahasa Indonesia maupun tugas mata kuliah lain. Pembahasan. Pengertian paragraf. Paragraf atau alinea adalah suatu bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Dalam upaya menghimpun beberapa kalimat menjadi paragraf, yang perlu diperhatikan adalah kesatuan dan kepaduan. Kesatuan berarti seluruh kalimat dalam paragraf membicarakan satu gagasan atau gagasan tunggal. Kepaduan berarti seluruh kalimat dalam paragraf itu kompak, saling berkaitan, mendukung gagasan tunggal paragraf. Paragraf ialah kumpulan beberapa kalimat yang secara bersama-sama mendukung satu kesatuan gagasan. Adapun syarat-syarat paragraf meliputi kesatuan, pengembangan, kepaduan, kekompakan, dan pengembangan paragraf. Litwina S. 2013. Syarat penulisan paragraf. Kesatuan. Setiap paragraf mengandung satu gagasan dasar dari sejumlah gagasan pengembang. Gagasan dasar itu dikemukakan ke dalam kalimat topik. Gagasan pengembang dikemukakan ke dalam kalimat pengembang. Kalimat satu dengan yang lain saling berhubungan. Kesatuan paragraf terwujud jika dua hal terpenuhi. Yang pertama, paragraf hanya mengandung sebuah kalimat topik yang hanya berisi sebuah gagasan dasar. Yang kedua, paragraf berisi sejumlah kalimat pengembang yang mengandung sejumlah gagasan pengembang. Pengembangan. Yang dimaksud dengan pengembangan merupakan gagasan dasar yang dinyatakan ke dalam kalimat topik, dan gagasan pengembang dinyatakan ke dalam kalimat-kalimat penjelas atau lanjutan. Kepaduan atau koheresi. Kepaduan atau koheresi adalah keserasian hubungan antara gagasan dalam paragraf yang berarti pula keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Pembentukan paragraf dari kalimat-kalimat yang saling mendukung satu dengan yang lainnya. Hubungan kalimat itu agar terlihat serasi maka harus dipadukan. Kepaduan tersebut diwujudkan dalam hubungan antar kalimat yang membentuk paragraf. Ada beberapa cara atau syarat kepaduan paragraf.
yaitu menggunakan repetisi dan kata ganti, kata penghubung, dan urutan pikiran. Yang keempat, kekompakan atau kohesi. Persyaratan kekompakan mengatur hubungan antar kalimat yang diwujudkan oleh adanya bentuk-bentuk kalimat atau bagian kalimat yang cocok dalam paragraf. Kekompakan tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu kekompakan struktural dan leksikal. Kekompakan struktural ditandai oleh adanya hubungan struktur, kalimat-kalimat yang digunakan dalam paragraf, dan kekompakan leksikal ditandai oleh adanya kata-kata yang digunakan dalam paragraf untuk menandai hubungan antar kalimat atau bagian paragraf. Kekompakan struktural dinyatakan juga dengan penggunaan kata penghubung, kalimat, atau konjungsi hubungan antar kalimat, seperti jadi, selanjutnya, oleh sebab itu, akibatnya, singkatnya, mula-mula, kemudian, akhirnya, dan masih banyak lagi. Contoh paragraf tersebut seperti ini. Kekompakan dinyatakan juga dengan menggunakan unsur leksikal. Pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf adalah bentuk paragraf dalam teks dikaitkan dengan paragraf yang lain. Hasil pengembangan ini ialah untaian paragraf yang menunjukkan paragraf yang cocok dengan paragraf yang lain. Jenis paragraf. Pengelompokan atau jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama dalam paragraf terdapat 4 jenis, yakni paragraf deduktif, induktif, kombinasi, dan deskriptif. Paragraf deduktif. Paragraf ini memiliki kalimat utama pada awal paragraf dan kalimat pengembang atau penjelas terletak pada kalimat berikutnya. Paragraf induktif. Paragraf induktif merupakan paragraf yang memiliki kalimat utama yang terletak pada akhir paragraf. Artinya, awal paragraf berisi gagasan pengembang atau penjelas dan diakhiri dengan gagasan dasar. Paragraf kombinasi. Paragraf kombinasi memiliki dua kalimat topik yang terletak di awal dan di akhir paragraf. Dua kalimat topik itu memiliki dua gagasan yang sama. Kalimat-kalimat pengembang atau penjelas terletak di antara dua kalimat topik itu. Paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif adalah paragraf yang tidak memiliki kalimat topik dan kalimat pengembang. Semua kalimat yang terdapat dalam paragraf itu merupakan kalimat utama. Paragraf dalam penulisan karya ilmiah. Telah diketahui bahwa penulisan karya ilmiah menyangkut segi bahasa. Dalam penyusunan laporan ilmiah harus diperhatikan penyusunan kalimat-kalimat dalam suatu paragraf. Penulisan paragraf yang telah memenuhi persyaratan, paragraf meliputi kesatuan, pengembangan, kepaduan atau koheresi, kekompakan atau kohesi, dan pengembangan paragraf, serta pemahaman penggunaan jenis paragraf, seperti paragraf deduktif, induktif, kombinasi, dan deskriptif yang dengan baik. Penerapan penulisan paragraf dalam karya ilmiah tersebut perlu dikembangkan gagasan dan kalimat-kalimat suatu paragraf, bab, atau subbab sehingga menjadi suatu karya ilmiah yang utuh. Penulisan karya ilmiah tersebut dituntut juga penginformasian secara utuh. Artinya, jika ketelitian dalam tulis-menulis ilmu yang menyangkut data, nama orang, nama tempat, hingga ejaan dan tanda baca. Tulisan ilmiah harus jelas, semua data yang diperlukan dikemukakan sesuai dengan porsinya. Sebaiknya, data yang tidak diperlukan, tidak ada kaitannya dengan isi laporan, tidak perlu dikemukakan. Kesimpulan. Untuk memenuhi penulisan paragraf dalam karya ilmiah yang baik, maka perlu memperhatikan syarat-syarat paragraf seperti kesatuan, pengembangan, kepaduan, kekompakan, dan pengembangan paragraf serta memahami penggunaan jenis-jenis paragraf. Paragraf mengandung aspek kesatuan. Gagasan dasar itu dikemukakan ke dalam kalimat topik dan gagasan pengembang dikemukakan ke dalam kalimat-kalimat pengembang, serta kalimat-kalimat tersebut saling berhubungan. Selanjutnya, aspek pengembangan gagasan dasar dinyatakan ke dalam kalimat topik dan gagasan pengembangan dinyatakan ke dalam kalimat-kalimat penjelas atau lanjutan.
Aspek kepaduan, yakni keserasian hubungan antar gagasan dalam paragraf yang berarti pula keserasian hubungan antara kalimat dalam paragraf. Aspek kekompakan, yakni kekompakan struktural dan kekompakan leksikal. Kekompakan struktural ditandai oleh adanya hubungan struktur, kalimat-kalimat yang digunakan dalam paragraf, dan kekompakan leksikal ditandai oleh adanya kata-kata yang digunakan dalam paragraf untuk menandai hubungan antar kalimat atau bagian paragraf. Aspek pengembangan yakni pembentukan paragraf. Dalam teks dikaitkan dengan paragraf yang lain. Hasilnya, pengembangan ini ialah untaian paragraf yang menunjukkan paragraf yang cocok dengan paragraf yang lain. Dalam pengungkapkan gagasan ide ke dalam paragraf, bisa melalui paragraf deduktif, yakni kalimat topik terletak pada awal paragraf dan diikuti kalimat-kalimat pengembang. Bila kalimat topiknya terletak di akhir paragraf dan sebelumnya diawali gagasan-gagasan pengembang, disebut kalimat induktif. Bila kalimat terletak di awal dan di akhir paragraf, gagasan pengembangannya diletakkan di antara kedua paragraf tersebut, disebut paragraf kombinasi. Serta kalimat topik terletak pada setiap kalimat disebut paragraf deskriptif. Penerapan penulisan paragraf dan karya ilmiah tersebut perlu dikembangkan. Gagasan dalam kalimat-kalimat suatu paragraf, bab atau subbab sehingga menjadi suatu karya ilmiah yang utuh. Penulisan karya ilmiah tersebut dituntut juga penginformasian secara utuh. Artinya, ketelitian dalam tulis-menulis ilmu menyangkut data, nama orang, nama tempat, hingga ejaan dan tanda baca. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.